Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi jami'i ni'amihi min ni'matil kabir wal kathir wa afdalu ni'matul iman wal islam wa ni'matus sihhatil badan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة كاملة وسلم سلاما عليه وعلى آله في كل لمحة ونقسم بعدد كل معلوم. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarram wal muhtaram muratibul awqat al-Ustadz Yadi yang telah mempersilakan waktu kepada saya. Selamat juga terutama sekali penarik pada malam ini Bapak Tabim yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Udin selaku Imam Masjid Jami Al-Barakah, Al-Mukarram Ustadz Ahmad yang kami hormati, Al-Ustadz Sulaiman, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhassan yang berhormati, Al-Ustadz Asif Sukrillah, Al-Mukarram para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Sair Syatiri, juga yang terhormat Bapak Guru Ria, yang terhormat juga Bapak Guru Samsudin, yang terhormat Sekretaris Sekdes Bapak Haji Ibrahim, yang terhormat juga Bapak RW Suwadi yang telah memberikan pengumuman dan informasi tentang santunan yatim yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Muharram 1444 Hijriah. Yang terhormat Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang mohon maaf tidak saya tata satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya kepada para bapak sekalian. Terima kasih sebelumnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan berkah pada malam ini. Cuaca yang cerah mengizinkan kita semua untuk berangkat menghadiri pengajian. Semoga hadirnya kita semua niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi catatan amal soleh sebagai perbekalan investasi amal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya yang insyaallah termasuk kita di dalamnya, dan kita akan boleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji, kitab menjelaskan tentang ibadah haji. Ternyata saya cari-cari dalam kitab Matan Zubat ini bab tentang umroh enggak ada. Tidak ada bab umroh. Yang ada cuma bab haji dan tentang hal-hal yang diharamkan ketika sudah berpakaian ihram. Ketika ihram cuma ada dua bab ya. Bab yang tentang haji halaman 181 dan bab tentang ihram halaman 193 tentang haram ihram. Jadi ternyata dalam bab ini tidak ada masalah umroh. Lalu bagaimana? Kok kita wajibnya adalah haji dan umroh? Sebetulnya ini bapak-bapak, alhamdulillah kita dengar jamaah kita sudah bangga, sudah banyak yang melaksanakan ibadah umroh ya. Walaupun banyak juga yang alhamdulillah sudah pada ibadah haji ya. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Ada amalannya ya, sholawat. Tahun 1991 saya diajarkan sholawat sama almarhum Kiai Haji Dede Hidayatullah. Beliau mengajarkan coba sering baca ini sholawat kamu. Insyaallah nanti bisa berangkat haji dan umrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramliyar raqib salatan tarzuqna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bil hudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dibaca ya setiap hari, apalagi setiap malam dibaca 1000 kali ya, insyaallah ya dengan takdir Allah akan bisa menaikkan ibadah haji dan umrah insyaallah ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan ya, walaupun memang prosesnya beda
Kalau di Indonesia harus daftar, harus bayar, harus menunggu dan lain sebagainya. Padahal kalau orang-orang Arab nggak usah, ya langsung aja berangkat, ya pakai ihram. Dan memang ibadah haji dan umrah itu hanya ada di kota Mekah, ya, tidak ada di kota lain. Kok kenapa yang ibadah umrah sampai di Madinah? Di Madinah itu adalah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita semua hadir ke Masjid Nabawi karena makam Nabi dekat Masjid Nabawi, ya, dekat, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Memang di sekitar makam itu, antara makam Nabi dan tempat imam itu ada tempat namanya Raudhah. Raudhah itu berkata hijau. Orang yang ibadah di sana, masya Allah, malah yang sangat berbahagia. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah, orang yang sholat, ya, orang yang sholat, hitungannya kita kalau 2 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat, ya, 1 rakaat di Masjidil Haram, ya, di kota Makkah itu sama dengan kita sholat 100.000 rakaat di Masjid Al-Barakah. Masya Allah. Jadi Bapak pernah belum di Al-Barakah 100.000 rakaat? Nah, kalau di Masjidil Haram cukup 2 rakaat, cukup 1 rakaat, ya, 2 rakaat maksudnya. Jadi 2 rakaat kali 100.000, 200.000 ya, 200.000. Kalau di Al-Barakah cuma 2 rakaat. Kalau di sini cuma, kalau di Masjidil Haram cuma 2 rakaat, kalau di Al-Barakah 200.000 rakaat. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah, orang yang sholat di Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu pahalanya sama dengan 1.000 rakaat di masjid-masjid lain. Ya, artinya kalau kita sholat di sini 2 rakaat sholat sunat di Masjid Al-Barakah, sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat apa saja, maka sama dengan kita sholat, ya, di sini maksud saya sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi Madinah sama dengan kita sholat di Masjid Al-Barakah berapa kali? 2.000 kali. 2.000 kali. Bedanya itu. Kalau ini 2.000, kalau di Madinah 2.000, 1.000 maksudnya. Ya, kalau di Masjidil Haram 100.000. Nah ini makanya, masya Allah, kalau kita ada kesempatan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, segera. Kalau kita jangan sering di hotel, seringnya ke masjid, ya, Masjid Haram. Karena apa? Hotel enak, kita dekat, memang enak sekali hotel juga. Masya Allah, apalagi kita dalam berapa naik lift terus, ya sama aja. Di hotel enak banget, makan apa aja ya, sediakan, apalagi buat tamu-tamu Allah. Ya, kita mau santai, mau belanja, malas ke masjid, malas belanja aja paling silakan. Ya, tapi kita nggak dapat pahala. Ya, masya Allah, kesempatan kita inilah memang. Makanya itu kalau ketua kelompok bimbingan apa namanya, kloter itu, ya, dia sangat cerewet, ya, supaya jangan sampai merhatikan jamaahnya bisa sendiri-sendiri, jangan sampai nanti ketinggalan dan lain sebagainya. Nah itulah biasanya tiap kloter itu pakai kalungan yang beda-beda, bajunya batiknya juga beda-beda, walaupun batik sebenarnya dilepas ya. Nah itu batik biasanya dibeda-beda. Nah inilah pentingnya kita mengetahui, ya, tentang kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Kita bahas sedikit, nanti akan saya kasih, ya, selawatnya untuk kita baca bersama-sama di rumah. Sebelumnya kita bahas dulu Kitabul Haji, kitab tentang haji. Al-Hajju fardun wa kadzaka umratun. Oh, ada di sini. Cuman babnya enggak ada. Al-Hajju fardun wa kadzaka umratun. Haji itu adalah fardu dan begitu juga umroh. Fardu itu adalah wajib. Ya, fardu itu adalah kewajiban yang harus kita bayar dan tidak bisa diwakili selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, selama masih sehat, walafiat, ya, itu nggak bisa, kecuali kalau dalam keadaan sakit atau sudah meninggal, baru bisa diwakili. Kalau sekarang, ya, mohon maaf, di sini ada Bapak Satiri, beliau sehat walafiat, kuat, tapi dia sengaja nitipin uang sama saya. Tolong berangkatin saya ibadah haji, ya. Saya berangkat ke sana, jadi bukan saya. Ya, saya mau memberangkatkan haji pas saya. Itu tidak sah. Ya, kenapa tidak sahnya? Karena orang yang masih sehat, orang yang masih kuat, yang masih punya rezeki dan lain sebagainya. Kecuali kalau sudah meninggal dunia, ya. Misalnya orang tua kita sudah meninggal dunia, kita punya uang, itu sudah berangkatin haji, berangkatin. Ya, gimana berangkatnya? Kan saya belum berangkat. Kalau kita belum berangkat, nggak boleh. Terus sama yang sudah berangkat, bagaimana caranya? Caranya titipkan aja, ya, kepada KBIH kloter
dia ke apa kelompok ya buat yang berangkatin haji itu ya, kloter-kloter itu. Biasanya dia bisa kita titipin. Nanti dia pun akan nyewa orang. Ya di sana nyewa orang untuk melaksanakan haji sebagaimana orang haji. Cuma niatnya kalau kita nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala, saya niat ibadah haji, maka dia enggak ya. Dia bilang nawaitul hajja li almarhum, disebutin namanya, disebutin. Begitu bedanya ya. Beda niat. Itu yang disebut dengan ibadah haji. Lam yajiba fil umrati ghairu marratan, tidak wajib haji dan umroh dalam hidup kecuali hanya sekali. Kalau wajib hanya sekali ya, ibadah haji. Saya uangnya banyak buat tiap tahun. Yang kedua hukumnya sunnah, tidak wajib ya, tidak wajib gitu. Saya uang masih banyak. Udah berapa belum? Udah sih, udah berapa kali? 3 kali, 4 kali. Yang kelima kalinya sunnah, yang keenam kalinya sunnah. Pokoknya wajib hanya satu kali. Kalau kita punya harta, kita nggak ada niat, sayang pergi haji dengan beliin apa? Beliin Fortuner ya, dapat kali ya, beliin apa namanya Alphard ya. Malah Alphard banyak. Jadi dia dosa besar ya. Dosa besar dan imannya tidak sempurna. Bahkan ada hadis mengatakan maka lam yamut hatta yahudiyan aw nasraniyan. Dia kalau orang nggak mau ibadah haji dan umrah padahal dia mampu, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Matinya bukan dalam keadaan Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita kalau pengen itu niatkan dari sekarang. Ya, bukan dari sekarang, dari dulu kita udah niat. Tapi jangan cuma niat, tapi buktikan kita sudah bisa sungguh-sungguh niatnya benar-benar. Ada yang niat doang, kenapa? Waktu nggak punya duit, ya, waktu nggak ada order. Pas begitu tanah kejual, ini banyak, uang banyak, lupa ibadah haji. Ini yang salah ya. Makanya yang dimaksud dengan niat itu adalah kita melaksanakan sebenar-benarnya. Yang kedua, wa inna ma yalzabu hurran musliman kulfun idistita'atin likulli ma. Hanya wajib bagi orang merdeka, bukan hamba saya. Yang kedua, muslim mukallaf mampu untuk memenuhi segala yang dia butuhkan, yahtaju min ma'kulin aw masrubin, makan dan minum atau minuman, ila ruju'ihi wa min makrubin, hingga pulangnya, juga memiliki kendaraan. Ini yang kedua. Syarat wajib haji itu pertama dia merdeka. Ya, zaman dulu masih ada abid, ada bujang. Kalau misalnya kita sebagai baby sister, ya nggak bisa. Sementara semua fasilitas disediakan, kita juga nggak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, muslim, harus orang beragama Islam. Kalau bukan Islam tidak wajib haji. Kita punya tetangga orang Cina, ya. Udah aku pengen haji juga, oke, boleh nggak? Kita bilang nggak bisa. Anda harus Islam dulu gitu ya. Nggak usah, aku nggak mau Islam ya. Nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia agamanya non Muslim. Yang ketiga, mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa. Kita saking mentang-mentang orang kaya raya, se-Cilengkong paling kaya, punya anak baru umur 7 tahun, 5 tahun, itu dianggap berangkatin haji, tidak sah hajinya ya, belum sempurna. Kenapa? Belum mencapai mukallaf. Yang keempat, mampu untuk memenuhi segala berupa makanan atau minuman. Itu yang dimaksud kita bayar itu ya, mampu bayar hingga pulang juga memiliki kendaraan. Itu tanggungan, semua tanggungan travel ya. Dan sekarang tanggungan travel kecuali kalau kita bersendiri. Kemudian laqabihi bisyartin amrin turukin wa yumkinul masiru fi waqtin baqi, yang layak untuk ke Mekah dengan syarat aman jalannya dan memungkinkan perjalanan ke sana dalam waktu yang tersisa setelah dia mampu. Ya, intinya sudah dijelaskan, itu sudah dibahas oleh travel dan pemberangkatan haji. Berbagai KBH sekarang banyak ya, orang-orang juga yang banyak itu sudah mulai persyaratan. Lalu apakah rukun-rukun haji? Arkanuhu, ada pun rukun-rukun haji. Nih, hati-hati kalau kita berangkat haji, Pak. Ada rukun yang tidak kerjakan, maka haji kita tidak sah. Ya, seperti halnya kita sholat, rukunnya tidak dikerjakan, tidak sah sholat kita. Kita puasa, rukun puasa tidak dikerjakan, tidak sah. Apa rukun haji itu?
Ya, al-awal yang pertama ihram ma'an niyati bersama niat. Pertama kita ihram bersama niat. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram itu kita memulai pelaksanaan ibadah haji setar. Jadi kalau ibadah haji itu ada setarnya, Pak. Enggak kayak sholat kita di masjid ini, ya. Mungkin alhamdulillah ini bapak-bapak yang sudah ihram sudah ini, mohon maaf ya. Jadi kita menjelaskan buat semua. Nah, kalau ihram itu adalah kita ganti pakaian. Ganti pakaian itu buat laki-laki tidak boleh, haram hukumnya memakai pakaian yang berjahit. Haram hukumnya memakai pakaian yang berjahit sekalipun di kepala, seperti pakai peci ya. Nggak boleh pakai peci. Kan pecinya peci haji, ya supaya disebut haji di sana. Di sana nggak ada yang dipanggil haji, nggak ada, paling juga kalau sama paling al-hajj gitu. Nah kita ini nggak boleh pakai peci haji. Kalau pakai peci haji haram, berdosa, dan itu batal. Itu pernah kejadian saya alami oleh saya sendiri. Ketika kloter memberangkatkan 3 kali umroh, saya mau pengen 4 kali. Kenapa? Niat pertama untuk saya, kedua untuk istri saya, ketiga untuk ibu saya. Saya pengen satu lagi untuk bapak. Mau sekali lagi, tidak bisa Ustaz. Ya, travel hanya memberangkatkan 3 kali. Saya nekat mau sendiri. Saya tahu kok tempat mikotnya. Ya, saya dari mikot siap-siap pakaian ihram. Nah, kita ihram tuh ganti pakaian. Pakaian 2 lembar. Nanti dikasih pakaiannya. Insya Allah kalau sebelum waktu manasikun kita sudah dikasih. Pertama kain, lembar kain untuk di perut, untuk diikat lutut ini tutup. Yang kedua untuk selendang. 2. Nanti kita diajarkan cara memakai. Ya. Setelah kita pakai itu baru kita mulai. Nah, di saat itu tidak boleh, haram hukumnya memakai pakaian yang berjahit. Saya lupa. Ketika udah beres itu kan kita langsung mikot, langsung kita naik. Gak jalan kaki. Kalau Nabi Muhammad jalan kaki dulu sama. Kalau kita naik bis sekarang, naik mobil. Saya bis gak ada karena punya niat sendiri, pakai taksi. Saya naik bayar taksi. Kalau nggak salah 25 rial lebih. Saya naik taksi saya lupa, saya pakai peci. Terus sopir taksi marah-marah saya pakai bahasa Arab. Haram. Saya bilang aja. Terus saya nggak ngerti dia bahasanya itu ya, bahasa Arab Amiyah. Saya nggak ngerti. Aduh, dia baca lagi dengan bahwa dia ganti, disangkanya saya orang India, dia pakai bahasa India. Saya nggak bisa, saya sendirian. Naik taksi. Aduh, saya bilang pusing. Kenapa ya, saya sampai mukul pala. Begini kalau rombongan ngerti. Ternyata setelah pakai ada peci. Ya Allah, ternyata ini yang haram. Ya, saya turunin ya. Haram. Gitu ya. Saya segera kata dia harus diulang lagi. Kita mutar lagi ya, diulang lagi ya. Nah, haram, tidak boleh. Ini yang harus kita perhatikan. Pertama adalah rukun haji itu adalah ihram. Ya, ihram itu harus niat dengan ganti pakaian. Yang kedua kita niat ya. Wal wukufu. Nah ini yang kedua wukuf di padang Arafah, ini yang tidak ada dalam ibadah umroh. Umroh tidak pakai wukuf. Apa bedanya haji dengan umroh? Kalau ibadah umroh dengan ibadah haji hampir sama. Cuma bedanya kalau umroh itu tidak ada wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf itu kita berdiam malam hari Pak. Nanti di lapangan di tempat dulu namanya padang Arafah ya. Berkumpul, saya juga tidak tahu karena belum ibadah haji ya. Cuma untuk yang umroh dikasih tahu. Hadirin para tamu Allah dan teman Rasulullah, sila tempat wukuf ya, jamaah haji yang akan melaksanakan haji di padang Arafah. Kita lewat padang Arafah, kita tetap di bis. Jadi bis lihatin, oh ini gitu ya. Itu biasanya kalau kita udah mau pulang. Setelah tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak boleh tanggal yang lain, tanggal 9 Zulhijjah. Ini bisanya kalau ibadah haji hanya setahun sekali. Kenapa? Karena tanggal 9 Zulhijjah adanya setahun sekali. Enggak ada di bulan-bulan lain 9 Zulhijjah, hanya tahun sekali. Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Makanya ibadah haji nggak bisa. Ya, setiap kita pengen, saya mau 5 kali ibadah haji dalam setahun, nggak bisa. Setahun masih sekali ya. Kecuali kalau umroh. Kalau umroh di sana pun kita dalam sehari itu bisa 1 kali ya. Nah, kalau kita sana 2 hari 2 kali, 3 hari 3 kali. Nah, cuma biasanya travel udah punya proyek, udah punya planning, dia 3 hari di sana dan kita sisanya di Madinah. Lalu di Madinah kita banyak ziarah, ziarah ke makam Abu Bakar Siddiq, ya karena dekat dengan makam Nabi. Masih ada Sayyidina Umar bin Khattab, dekat dengan makam. Bedanya apa? Bedanya dengan makam-makam yang ada di Indonesia, ziarahnya para wali enak, ya kita bisa dekat dengan wali dengan duduk lihatin makamnya.
Kalau di makam Rasulullah kita cuma bisa lihat tembok, ya, tembok saja. Makam Abu Bakar tembok, namanya pun tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kita repot sulit, ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita bersama-sama lihat. Karena apa? Di situ pun jutaan manusia yang berdesak-desakan, berlomba, ingin berziarah ke makam Rasulullah. Kemudian rukun haji adalah tawaf di Ka'bah selama 7 kali. Ya begitu umroh, 1 kali umroh 7 kali. Kalau bisa kita 2 kali, 14 kali. Setiap umroh itu 1 kali 7 putaran, ya. Kalau 1 kali tawaf itu baik bisa haji dan umroh. Kalau kita haji udah cuma 7 kali tawaf, putaran 1. Di sana ada lampu, ya. Ada lampu di sana kita mutar. Masya Allah, kita memutari Ka'bah, ya. Mulai memutari Ka'bah sambil ada bacanya nanti dipimpin oleh mujawir masing-masing. Kemudian setelah tawaf kita melakukan sa'i. Sama sa'i juga 7 kali. Sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, kira-kira dari Bukit Sofa kita di start semua bareng-bareng ke Bukit Marwah 1 kali sampai sana. Baru kita balik lagi, itu yang kedua. Ya, yang kedua. Terus yang kedua, balik lagi yang ketiga. Balik lagi balik bacaan, ada bacaan nanti dipimpin, ya. Yang keempat semua. Kira-kira jaraknya dari sini ke mana ya? Bojong Sari kali ya, kita lari ke sana, bolak-balik itu, ya jauh juga. Tapi karena jutaan manusia yang kumpul, yang semua yang pakaian dari berbagai negara, ya kita nggak akan bisa jauh. Hari gitu balik lagi, ya dari sini ya ada kecil bandar kali ya, bolak-balik itu selama 7 kali. Nah itu jangan salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pede sendirian. Saya udah tahu, sombong ya katanya. Wah, tawaf sendiri. Wah, saya baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, rabbana atina fid dunya. Saya lihat bacaan apa aja yang hafal. Terus sampai 1, sana 1, terus balik lagi. Saya ingat kan baru sofa. Harusnya ke Marwah, dari sofa Marwah sofa. Saya hitung 1 kali. Sofa sampai ke Marwah saya baca lagi doa sampai sana, saya lagi 2. Ya. Terus saya hitung baru 2 kali. Sudah 4 kali. Balik lagi sampai saya 3. Balik sana sofa, balik lagi Marwah 4. Ada sofa Marwah 5, sofa Marwah 6, sofa Marwah 7 saya balik. Iya, jadi 14. Tapi itu kan saya baru 7 kan. Karena sendiri nggak tahu kan. Tahu kemana sih gak dengerin kali ya tidur. Terus akhirnya udah kan setelah itu kita tahalul. Tahalul itu digunting rambut kita. Saya cariin mana yang gunting ini tahalul. Saya bingung orang kok nggak ada yang pegang gunting, ya mana kan ada petugas khusus Pak yang tahalul. Saya nanya Al-Haj, urid tahalul. Ditanya dari mana emang antum dari mana? Karena dari Indonesia. Mau tahalul? Iya. Jadi di mana tahalulnya? Di mana tempat tahalul? Jadi saya udah sampai 7. Subhanallah, antum pahalanya berlipat ganda. Saya dipukul ya, pukul antum pahalanya berlipat ganda. Berarti antum salah, antum bukan 7, berarti antum 14. 14 kali loh. Terus gimana? Nggak sadar saya. Pahalanya berlipat ganda. Tenang aja ya. Overdose. Gitu ya. Over. Jadi orang akhirnya siapa? Antum balik lagi ke sana, ke Bukit Marwah, ya ke sana lagi terus capeknya bukan main. Jadi 15. 2 kaki itu beratnya udah saya besok kawin. Padahal itu baru hari kedua. Wah kak, saya besok nggak bisa. Saya jalan sambil merangkak sampai juga di sana bertahan. Pulang sendirian. Itu sudah jam 1 malam, tapi Ka'bah masih tetap ramai. Ya masih sangat, makin malam tuh makin ramai. Saya pulang ke hotel sendirian. Beri terkoyak-koyak ini kaki nggak kuat, ya. Saya kadang-kadang jatuh, besok udah nggak bisa deh, besok udah kelihatan lagi. Subhanallah, dengan izin Allah, saya sampai di hotel, ya. Baris istirahat ya nggak apa-apa ya. Sampai di sana saya subhanallah, kenapa? Sehat lagi. Sehat lagi ketika saya melihat Masjidil Haram. Subhanallah, sehat lagi saya. Lagi saya fit lagi, kembali lagi. Ya, semua itu udah tahu, udah nggak kuat. Saya yakin ini. Kenapa? Betis berat, paha berat. Ya semua nggak kuat ini jalan. Tapi dengan izin Allah, makanya kita niatkan Pak. Banyak orang dari Indonesia ini dia badannya kurang sehat, kurang fit. Tapi sampai di sana tegar, sehat. Ya, ada juga yang sebaliknya. Orang dari sini, mohon maaf, ada gangguan. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas ya, punten. Saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas ya, punten. Saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum, iklan sedikit. Ya, saya juga ngawas si speaker, punten ya. Assalamualaikum
Ya Bapak sekalian, mohon maaf. Jadi ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh, kita niatkan yang khusus. Karena banyak orang yang dari Indonesia ini sehat walafiat, sampai di sana sakit, ya nggak bisa beribadah segala macam. Itu makanya kita harus yakin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan itu ada bacaannya ya. Wa taqabil ka'bati sab'an wa sa'a min as-safa li rawati sab'an. Tawaf di Ka'bah 7 kali dan sa'i di Marwah juga 7 kali ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita menghayati ya Allah. Bapak sekalian, mohon maaf. Jadi kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i lari kecil antara Safa dan Marwah yang dengan tahallul selesai untuk ibadah umroh ya. Umroh itu ihram ya, lalu tawaf, sa'i, tahallul beres Pak. Cuma 4 ya. Yang syaratnya tadi ditambahnya rukun, tertib dan itu hanya di kota Mekah. Begitupun ibadah haji. Ibadah haji tambahnya nanti kita di Padang Arafah ya. Tapi kita enak pelesirannya, jalan-jalannya ke naik kita ke Jabal Rahmah dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua ada nasib bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ini kita baca sholawat. Ini sholawatnya insya Allah ini ada jaminannya. Terakhir silakan Bapak kalau mau nanya saya jelaskan bagaimana cara jaminannya. Kalau nggak nanya, kalau nggak ada yang bertanya saya bukan nggak mau jelasin ya. Ya silakan amalkan sendiri aja. Mari kita baca sholawatnya Pak. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramliyar rafiq salatan tarzukna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal khudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah salli sampaikanlah rahmat wasallim dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin kepada pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada ramliyar rafiq sejumlah orang-orang yang melantar jumrah solatan solawat tarzukna biha yang mengkaruniai kepada kami min ahli taufiq menjadi orang-orang yang mendapat taufik wa tuballighuna dan menyampaikan kami biha dengannya dengan salawat al-khudura hadir ila baitil atiq ke Baitullah wa ziyarata
dan berziarah Qabrihi ke makam Nabi Muhammad SAW wa Abi Bakr Siddiq dan makam Abu Bakar Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada rabbiyar rafiq. Berikanlah salawat dan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW sejumlah bilangan orang-orang rabbiyar rafiq, orang-orang yang melontar jumrah. Jangan lupa, dalam ibadah haji juga ada melontar jumrah. Dalam ibadah umrah tidak ada, ya, melontar jumrah. Kita melentari setan, ya. Melentari setan itu disyaratkan dengan batu. Namanya rabbiyar rafiq, ya, balang jumrah. Jumrah nanti ada tiga macam, ya. Jumrah apa? Akobah, adalah usra, sama akobah. Itu ya, ini haji udah tahu, ya. Para haji alhamdulillah. Ya, yang belum haji belum melontar jumrah. Kalau umrah saja tidak ada melontar jumrah, ya. Ada makanya ini ada rompi sebanyak orang melontar jumrah itu masalah jutaan manusia melontar jumrah, serasa banyak sekali. Maka kita pengen bersolawat sebanyak itu, bahkan lebih banyak dari batu-batu. Sedap 1,507 ya, ini batu. Nah ini karena disebut dengan solawat agar bisa ibadah haji. Solat antara juga bihamil ahli taufik. Solawat juga yang dapat mengkaruniai, memberikan rezeki kepada kita ahli taufik, ahli yang mendapatkan taufik. Ada taufik, ada hidayah, ya. Ada taufik, ada hidayah. Apa bedanya taufik dengan hidayah? Nah, itu kan nama itu ya, nama anak saya taufik hidayah. Oh bukan. Yang maksud taufik di sini adalah taufik itu adalah karunia, ya. Karunia bisa untuk berbuat baik. Kita mau ngaji ini taufik, ya. Hidayah tidak bisa ada ngaji. Tapi kalau taufiknya kita ngaji malas, itu nggak namanya dapat taufik. Kita rajin sholat sunat, itu tadi dia dapat taufik. Kita rajin, ada orang rajin baca Quran, dia dapat taufik, ya. Dapat taufik dan dapat hidayah. Hidayahnya diamali. Kalau kita baru dapat ntar malam mau tahajud, ya, ntar malam tahajud, dapat taufik tuh bangun. Nah, tapi pas bangun udah taufik, setelah bangun aduh males dah dengan tidur lagi. Nah, berarti nggak dapat hidayah, ya. Itu taufik dan hidayah. Makanya di sini salawatnya salat tarzukna biha min ahli taufik. Salawat yang mengkaruniakan kami menjadi orang-orang yang mendapat taufik. Orang yang mendapat taufik itu orang yang mendapatkan kepada kebaikan. Orang yang bisa bilang, orang punya uang banyak, dia pengen umroh setiap bulan, ya. Bahkan dia pengen umroh sebulan 2 kali, mudah-mudahan badannya kuat, badannya sehat, ya. Itu namanya orang yang dapat taufik. Tapi orang yang nggak dapat taufik, ya, orang yang dapat hidayah, uang sebanyak apapun sayang, ya, ibadah umroh uang begitu doang, ya. Sama mendingan ke Paris, ya, mendingan ke Italia, ya, jalan-jalan, ngapain di bang gitu doang, ya. Berjempal orang di Mekah, di Ka'bah, dia nggak sadar, ya. Sebanyak apapun harta yang kita punya, ketika kita sampai di Masjidil Haram, tapi kita langsung melihat Ka'bah, subhanallah, Allahu Akbar, di situ seluruh mata masih akan menangis, ya, ketika pertama dilihat Ka'bah. Kecuali kalau sudah biasa lihat Ka'bah yang asli. Saya sering lihat di HP, ya. Saya sering lihat di ini beda. Kalau lihat asli beda. Hanya karena mobil kita bisa narwan. Ketika sampai melihat pertama kali lihat Ka'bah, pasti badan kita ini bergetar. Masya Allah, inilah Ka'bah yang disembah oleh seluruh umat Muslim, ya, sedunia ini, menghadap kepada kiblat. Itu ketika menghadap Ka'bah itu, ya, semua kita pasti akan menangis, bergetar dan lain sebagainya. Akan dirasakan di sana, ya. Kecuali orang-orang yang yang banyak juga yang tidak lihat, tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah. Makanya kalau dapat taufik itu begitu, dia selalu ingin ibadah. Almarhum Kiai Haji Raden Hidayatullah guru saya, beliau itu dalam setahun 4 kali ke Makkah, membawa jamaah. Pertama jamaah haji dan umroh, ya, pada bulan Hijrah. Kemudian dia pada 4 bulan kemudian, 3 bulan kemudian dia berangkat lagi membawa jamaah umroh saja. Ya, kemudian 3 bulan berangkat lagi umroh, ya. Maka setiap saya ingat banget beliau itu, saya senang kalau setiap mau berangkat, anak santri semua kumpulin semua, dikasih uang dalam amplop, ya, kasih uang. Ini berapa itu, 5.000 apa 10.000 dalam bulan kalau 90. Setiap tahun dia berangkat, makanya saya senang, ya, uang ini.
Apa dia bilang dia doakan? Tolong seluruh anak-anak santri pada masa sudah, tolong doakan ajengan ini pengen meninggal di tanah suci atau di Madinah. Sebab ada hadis mengatakan, man mata fi haramain haram wajah sedang Madinah. Barang siapa yang mati di dua tanah haram, baik di Makkah atau Madinah, maka jasadnya diharamkan masuk ke neraka. Bebas. Maka dia selalu berdoa, pengen ya didoakan setiap tahun itu setiap bulan setiap tahun 4 kali, saya ambil anak santri, dia doakan pengen meninggal sana. Ya Allah tentukan, karena dia sudah beli tanah, dia sudah bikin untuk tempat seperti ini, tapi di bawahnya makam, dia pengen buat makam dia. Pertama dibikin dulu tempatnya, walaupun sebelum seindah ini, ya pertama dulu masih biasa, baru dibikin, saya ikut ngecor di atas, buat apa ini? Buat makam saya katanya, nanti buat makam saya, contoh. Beli tanah kosong, buat makam, dan sekarang ternyata benar. Ya beliau sudah meninggal, anak cucu yang melanjutkan, sekarang sudah seperti ini sih. Oleh Bapak ada waktu, kita bersama-sama berjalan ke makam Ki Haji Raden Hidayatullah, Ki Haji Raden Abdul Basit, Ki Haji Raden Abdul Somad, dan Ki Haji Hajjah Barikatul Nafisah yang lokasinya sama di tempat makam itu. Masya Allah, tempat makamnya sangat istimewa karena banyak kamar mandi, banyak proses. Sebelah sana juga buat putri, begitu ada 2 jalan ya. Boleh kalau saya pernah ngajak jamaah Umi sana bersama-sama jalan. Nah itu hadirin rahimakumullah, orang yang berangkat ke Mekah itu diantaranya juga karena ada taufik. Ila baitil atiq. Wa tubadi nabil khutur ila baitil atiq, ya. Dan juga disampaikan kepada hadir kita ke Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah Baitullah, ya. Baitullah, ya ini yang berada di Makkah. Kenapa Baitullah itu? Baitullah itu maksudnya adalah rumah Allah. Padahal kita sudah tahu zaman sekarang kita bisa lihat di HP, ada apa di dalam Ka'bah itu bisa dilihat, ya. Karena tidak ada apa-apa, ya. Jangan membayangkan Ka'bah itu adalah rumah Allah, berarti dalamnya ada Allah, ya. Nggak ada di dalam. Bahkan Presiden Jokowi pernah masuk ke dalam Ka'bah, ya. Masya Allah. Lihat aja di HP kan, nah, ada itu. Kemudian waziarah takubi dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana makam Nabi? Di kota Madinah, bukan di Mekah. Ya. Jadi kita mesti naik bis lagi, ya, naik bis lagi. Jauh dari Mekah ke Madinah itu ternyata jauh. Nabi Muhammad jalan kaki, Nabi Muhammad naik kuda, naik onta, biar sampai di sana. Ya, subhanallah. Kemudian wa Abi Bakar dekat dengan beliau adalah makam Abu Bakar Siddiq dekat. Nanti kasih tahu. Walaupun ada bacaan bahasa Arab bahasanya. Wa ala alihi wasallam. Nah, insyaallah orang yang baca ini akan bisa rajin ke Makkah. Syaratnya ada 3. Mau dikasih tahu apa enggak usah? Kasih tahu ya. Pertama, baca sholat ini yang rajin. Boleh pakai target sendiri kalau enggak pengen kasih target. Kalau dikasih target sama saya enggak enak. Bapak harus baca tiap malam 1000 kali. Ya, takutnya nggak sanggup, ya, takutnya nggak kuat. Terserah, target sendiri habis sholat mau 5 kali, mau 7 kali. Yang penting kita kira-kira kalau saya baca sholat segini mampu nggak, begitu diijabah nggak sama Allah. Itu aja, kira-kira kita. Silakan baca sholat ini berapa kali. Yang penting rutin setiap hari, gitu rutin ya. Terus yang kedua, kita niatkan dan kita yakin, saya mau ibadah haji, saya mau ibadah umrah, yakin ya. Dan yang ketiga, segera kita daftar KBH dan lunasi, insya Allah bisa. Ya, ini yang ada pohon indah, masya Allah, tangannya diikat. Kalau suka goroh, ikat tangannya kalau suka goroh ya. Kita memohon kepada Allah bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca salat bersama-sama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramli rafiq salatan tarzuqna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal qubura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama wa sallim sih.
sama aja. Wasallama dengan wasallim. Kalau wasallama jadi fi'il madi, kalau wasallim jadi fi'il amr. Kalau wasallama dan selamat dan memberikan keselamatan. Kalau wasallim dan berikanlah keselamatan. Begitu beda. Ya. Kalau wasallim itu jadi fi'il amr. Berikanlah keselamatan kepadanya. Maksudnya sama. Ya, boleh dibaca wassalam, boleh dibaca wasallim. Yang enggak boleh wani'um, enggak boleh ya. Karena enggak ada. Hadirin rahimakumullah, maaf itu intermezzo ya. Jadi yang dimaksud dengan kita baca salawat ini biar kita rajin bacanya, mudah-mudahan bisa keberangkatan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramliya rabbik sholatan tarsukna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bil qudur ila baitil atiq wa ziyarata qabri wa qabri siddiq wa ala alihi wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila benarnya ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu topik dan daya kita amalkan. Mari kita semua jadi terus. Boleh kan ini dibaca setiap hari? Boleh. Ya. Yang enggak boleh adalah bacaan ini dibawa ke kamar mandi, dibawa WC ya, disimpan di sana, enggak boleh ya. Kenapa? Ada lafaz Allahnya gitu ya. Ini juga bacaan salat. Sebelum kami tutup, barangkali ada masukan, ada tambahan, ada pertanyaan tentang ibadah umroh supaya kita lebih hidup, Pak. Gak apa-apa ya. Silakan yang mau bertanya masalah haji dan umroh, bebas saja, Pak. Tidak ada? Demikian hadirin rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Kita tutup bersama-sama dengan kibatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.